Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Gusti Maulana dengan NIM 24040200061. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana caranya mengkompresi audio dan video dalam sistem multimedia. Jadi presentasi ini adalah berisi panduan bagaimana cara mengkompresi file audio dan video, juga akan membahas teknik-teknik praktis untuk bagaimana mengoptimalkan ukuran file multimedia menggunakan berbagai aplikasi baik lokal maupun secara online. Dengan memahami prinsip kompresi, diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan dan berbagi file multimedia secara signifikan. Apa sih kompresi audio dan video itu? Jadi yang dimaksud dengan kompresi audio dan video adalah proses dalam teknologi informasi yang bertujuan untuk memperkecil ukuran file multimedia tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Proses ini sangat penting. Mengapa? Karena untuk yang pertama adalah mempercepat proses upload ke internet, yang kedua menghemat ruang penyimpanan atau storage, yang ketiga memungkinkan streaming lebih lancar, dan yang terakhir mempermudah jika ingin berbagi file melalui platform dengan batasan ukuran tertentu. Perlu diperhatikan juga bahwa kompresi akan dapat mempengaruhi kualitas dan kompatibilitas file pada perangkat tertentu. Jadi perlu dipertimbangkan bagaimana cara mengkompresi audio maupun video yang baik seperti apa. Prinsip dasar kompresi ada 3. Yang pertama adalah kodek atau kompresor dekompresor, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan kompresi dan dekompresi file digital. Contohnya jika di video itu ada H264, H265 atau HEVC dan juga VP9. Jika di audio itu ada AAC, MP3, dan Opus. Lalu yang kedua ada bitrate. Apa sih itu bitrate? Bitrate adalah jumlah data yang diproses per detik. Semakin tinggi bitrate, semakin baik kualitas, tetapi ukuran file juga semakin besar. Untuk video itu 1-10 Mbps untuk kualitas HD. Dan untuk audio 128-320 kbps untuk kualitas yang baik. Lalu ada juga parameter lain selain kodek dan bitrate. Apa itu? Yaitu pertama adalah resolusi. 1080 pixel, 720 pixel, 480 pixel, dan seterusnya. Bahkan yang terbaru itu sudah sampai 2160 pixel. Lalu ada frame rate 30 fps, 24 fps, 15 fps. Dan ada sample rate audio 44,1 kHz dan 22 kHz. Tentunya semakin tinggi resolusi, frame rate, dan sample rate audio ini akan semakin bagus kualitasnya, namun juga ukurannya semakin besar. Jadi perlu diperhatikan bagaimana jika ingin mengkompresi namun tetap tidak mempengaruhi kualitas dari audio maupun videonya. Lalu kita masuk ke aplikasi atau software untuk melakukan kompresi audio atau video. Nah, yang pertama ini ada Handbrake. Handbrake ini software multi-platform gratis dengan dukungan banyak kodek. Tersedia untuk Windows, Mac, dan juga Linux. Dengan fitur lengkap untuk pengaturan kompresinya juga. Lalu ada FitCompact. Ini aplikasinya berbasis Android, gratis. Unduhannya juga sudah lebih dari 100 juta. Mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang cukup sederhana untuk melakukan kompresi video. Lalu ada Any Video Converter, software yang mendukung konversi dan kompresi
lebih 160 format file, menawarkan fitur batch processing untuk mengkompresi banyak file sekaligus. Jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi atau software untuk mengkompresi audio dan video. Lalu bagaimana sih langkah kompresi dengan software lokal? Nah, yang pertama, jika ingin melakukannya menggunakan software, yang pertama tentu kita harus mempunyai dulu aplikasinya, kita download dan juga install aplikasinya. Bisa Handbrake atau yang tadi sudah saya jelaskan vCompact untuk Android dan ini video converter seperti itu. Lalu buka file, lalu kita atur kompresinya, kita pilih video yang ingin dikompresi, lalu kita atur kompresinya seperti apa, apakah kodek H264 atau AC, mengatur bitrate, resolusi, dan juga parameter lain sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah proses dan juga simpan. Lalu mengkompresi dengan aplikasi online. Ketika tadi kita sudah tahu bagaimana mengkompresi dengan aplikasi lokal software seperti itu. Bisa juga jika tidak ingin mengunduh software, jika mungkin dirasa terlalu berat, komputer atau handphone kita ya, kita bisa menggunakan yang berbasis online. Apa sih keunggulannya jika menggunakan platform online? Yang pertama tentu tidak memerlukan instalasi software, dapat diakses dari berbagai perangkat, jadi tidak terpengaruh ya, atau apakah ingin melakukan di handphone atau di laptop atau di PC, bisa diakses dari mana saja. Antar bukanya sederhana dengan metode drag and drop, pemrosesan cepat untuk file berukuran kecil hingga menengah. Lalu untuk platformnya, contohnya itu ada beberapa yang cukup populer. Yang pertama itu ada Klideo. Keunggulannya mendukung berbagai format audio dan video. Lalu ada online convert, fitur kompresi dan konversi formatnya cukup banyak. Lalu ada 1, 2, 3 apps. Ini dapat mengkompresi video atau audio dengan pengaturan sederhana. Nah, lalu kita masuk ke bagaimana cara atau langkahnya ketika kita ingin mengkompresi audio atau video secara online. Yang pertama tentu kita upload file, hampir sama seperti menggunakan software lokal. Kita perlu juga untuk mengupload filenya, video atau audionya. Lalu kita upload, tunggu hingga proses upload selesai. Lalu yang kedua, kita pilih pengaturan kompresinya, sama saja pada dasarnya seperti di software tadi. Kita atur kompresinya, formatnya seperti apa, lalu tingkat kompresinya rendah, sedang atau tinggi. Perlu diperhatikan juga untuk memilih layanannya, karena ada beberapa layanan yang memungkinkan pengaturan lebih detail seperti bitrate, resolusi, dan format outputnya. Jadi tergantung bagaimana kita memilih aplikasi atau platform yang mendukung banyak fitur. Lalu kita tinggal proses dan download jika sudah selesai. Nah, perlu diperhatikan juga terkait privasi. Pastikan layanan yang kita pilih itu memiliki kebijakan untuk menghapus file dari server ya setelah proses selesai, karena cukup bahaya juga eh, jika video yang sudah kita upload itu masih ada di aplikasi tersebut, takutnya akan disalahgunakan. Jadi perlu untuk memperhatikan privasi juga. Lalu kita masuk ke tips bagaimana mengoptimasi hasil kompresi. Yang pertama, kita perlu memilih kodek yang efisien. Untuk rekomendasinya itu kita pilih H265 atau HEVC, karena ini menghasilkan 30-50% lebih kecil dibandingkan H264. Kualitasnya juga tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Untuk audio kita bisa gunakan AC karena lebih efisien daripada MP3,
untuk bitrate-nya. Lalu yang kedua ada sesuaikan resolusi dan frame rate. Turunkan resolusi dari 4K ke 1080 pixel atau 1080 pixel ke 720 pixel dan seterusnya. Lalu frame rate bisa juga kita kurangi dari misalkan 60 fps ke 30 fps atau dari 30 fps ke 24 fps untuk mengurangi ukuran filenya. Namun tetap disesuaikan ya dengan kebutuhan. Lalu kita juga bisa memotong bagian yang tidak perlu dari audio atau videonya. Jadi sebelum melakukan kompresi kita bisa melakukan cutting pada bagian yang tidak perlu baik dari audio maupun videonya. Banyak juga software kompresi yang sudah menyediakan fitur cut tersebut, trimming sederhana. Lalu yang terakhir ada two-pass encoding. Gunakan opsi two-pass encoding jika tersedia. Metode ini dapat menganalisis video dalam 2 tahap untuk mengoptimalkan alokasi bitrate dan juga untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik pada ukuran file yang sama. Catatan penting dan batasan apa yang perlu diperhatikan ketika ingin mengkompresi audio atau video? Yang pertama, pastinya jika kita ingin mengkompresi, perlu kita pahami dan sadari bahwa kualitasnya pasti akan menurun. Jadi perlu diperhatikan, kompresi berlebihan dapat menurunkan kualitas secara signifikan. Jadi kita perlu untuk selalu mengecek hasil kompresi sebelum menghapus file asli. Kita sediakan backupnya. Yang kedua,